Halo, selamat datang kembali semuanya di Kenapa tiba-tiba aplikasi. Mulai tiba-tiba kayak Halo, gitu. lu bakal kesurupan. Gue ngeri dah. Serem banget gak sih? Halo, selamat datang semuanya di Bincang Reaksi. Tempat buat kita ngobrol-ngobrol soal fenomena sosial dan intrik-intrik menarik di belakangnya. Ya, hari ini kita nggak sama Fahri Ramadan dulu karena gue lihat prospeknya dia kayaknya kurang gitu. Di Bincang Reaksi dia setuju-setuju doang, kayak DPR. Kelas Sekarang gue sama temen gue namanya Hanifah. Halo, selamat datang. Dia udah pernah ada juga di Bincang Reaksi. ya, emang dia reaksi juga bang. Ya, iya sih. Maksudnya kan in frame-nya. Aku tim cadangan In frame-nya, emang. iya, dia tim cadangan substitution. Karena bisa jadi tetap ya. Iya. Misalnya bagus ininya. Iya, daripada Fahri itu. Iya. Si Fahri itu loh. Ya, jelas. Dia kayak di Vincent Desa. Ahohoho yang gitu. Udah serem nih. Kurang serem. Emang hari ini kita mau ngobrol apa sih? Ini ngomongin horor men. Hari ini malam Jumat, nggak Jumat malam. Udah Jumat malam, tapi ini kan di posnya Senin. Nonton mah nggak tahu. Oh iya benar ya. Jadi gue pengen ngobrolin soal ini, gue dulu pengalaman gue horor. Aduh merinding gue kelas. Ini bridging macam apa sih? Jadi kemarin tuh waktu gue Ada backsound nggak? Nggak usah. apaan? Nggak harus ada backsound. Penonton diem aja pak. Bukan lenong, lu kira lenong. Fahri Ramadan. Jadi gue pernah sempet kemarin waktu gue naik gunung sama teman-teman gue. Udah lama banget sih itu terakhir. Tapi nggak kemarin, maksudnya terakhir gue naik gunung. Ini kita karena nanti pas teman kita juga cerita soal di gunung, jadi gue Gue takut deh. Maksudnya justru ceritain tuh pasti ntar nyamper ya gue. Oh, Ya, apa-apa, biar rame lah. Iya, Iya, biar biar seru. banyak temen ya, bareng. dari ahohoy rame. Tapi lupa mbak. Kenapa tuh kelas itu? Ntar Adi tuh tiba-tiba tongolin di sini ya, di sini. Iya, Tiba-tiba. Jadi nanti waktu itu gue lagi naik gunung gede. Jadi yang belum tahu naik gunung gede nih, ntar gunungnya ada. Sama ini jelasin rute pendakiannya juga. Jadi rute pendakiannya nanti Editor gambarin rute pendakian sama Iya. gambarin gunungnya. Jadi gunungnya gede kelas. Iya, gede banget. Keren. Ya, sorry. Waktu itu lagi naik gunung gede. Jadi trekking turun malam. Terus kita lagi nyantai gitu. Gue duduk berempat di batang pohon gitu deh. Di batang pohon gede. Serius nih. Ini agak serem dikit. Gimik terus, gimik. Ini gue berinding beneran nih pak. Menang kencing aja. Terus waktu gue duduk nih, temen gue. Maksud Berarti lu perlu gue bertiga? sebut di sini? Berempat. A, B, C, D. berarti Iya, ya. A, B, C, D. Terus temen gue yang ujung bilang gini, apaan sih lu nyolek-nyolek kuping gue? Lah apa lu? Lagi cerita. Gue lagi cerita. Sorry. Nyolek kuping gue, terus ya udah, lihat ya udah salah-salahan. Terus berujung kepada berkonklusinya tidak ada yang nyolek sama sekali kuping dia yang paling kiri ini. Terus akhirnya kita Posisinya di mana? Malam hari kah? malam-malam trekking turun malam. Oh. Terus ya udah kita langsung kayak ya udah gitu tahu gak sih, langsung sok cool gitu. Habis itu berdiri jalan jangan panik lari. Panik nggak? Jangan panik. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Panik lah. Gak pernah ini ngalamin yang tuduh-tuduhan sama kayak lu, tapi emang gak ada. Terus Di Gunung Sumbing. Bibir dong. astagfirullahaladzim. Bocah udah gak lucu di sini ya. Di luar masih gak lucu juga anjing. Awalnya Gunung Sumbing, gue kan biasa muter lagu kan pakai JBL ini. Pas masuk hari pendakian pertama, naik ke camp di atas pos 3 gitu. Pokoknya di Gunung Sumbing via Mangli Kaliangkrik itu dari pos 1 ke atas tuh udah mulai masuk hutan. Sebelum perkebunan warga. Pas masuk hutan, gue mau izin ngomong assalamualaikum, numpang muter lagu ya, supaya semangat gitu kan. Udah lah ngomong gitu lah. Jadi nulis gitu. Terus nggak ada lah, kalau ada emang gue kabur. Kebetulan emang hari-hari pendakian itu cuman grup gue doang yang ada, sekitar ada 15 orang waktu itu. Yang lain udah pada di atas, gue di tengah-tengah.
Satu lagi rombongan masih di belakang belum mulai. Gue cuma berdua doang posisinya di tengah tuh. Muter lagu-lagu rock. Ada yang ini suruh diem gitu. Gue lagi trekking berdua nih dari jauh deh gitu. Suara apa lah biasa. Ada temen lu di belakang. Gak ada, itu masih pada di base camp. Gue berdua, yang lain udah pada tinggi, udah jauh di atas. Terus udah gue jalan lagi, ada lagi gitu kan. Udah ini udah gak beres kan, gue ganti lagu yang slow. Tiba-tiba ada yang suara nguap. Waduh. Ganti bukan shoot lagi, suaranya asalnya sama. Wah anjing, gue matiin lagu. Terus Tapi tapi temen lu dengar? Hah. Gak tahu. Ya denger lu doang. Dia gak tahu, gue gak tahu dia denger apa kagak, gue gak nanya. Emang waktu pas situ. turun gak dibahas pas itu? Pas turun gue bahas, tapi gue lupa sih dalam. Tapi emang kalau di gunung itu selalu serem gitu Iya, ya, selalu serem ada. Ya itu kan sama Kan gue aja. gak pernah naik gunung ya. Sama aja lu kayak gunung itu kan kayak tempat rumahnya makhluk-makhluk bukan yang Hutan-hutan tidak juga terlihat kan. lah. Tapi lu pernah gak sih pengalaman, ini jadi bahas pengalaman lu naik gunung kali ya, seru. Pas lu naik gunung nih terus sebenernya lu disesatin gitu. Nah, Gue udah pernah suges ke situ sih. Iya, gue juga pernah. Soalnya gini, enggak soalnya gini. Waktu di Sumbing juga. kok nggak nyampe ya? Nggak pernah. Kok Alhamdulillah tiba-tiba nggak pernah. jalannya beda? Atau nggak kok kayak pernah gue pernah di sini nih? Tapi suges gue pernah. Enggak, gue pernah, tapi ini cerita bukan gue yang pernah, tapi cerita abang kelas gue. Oh, Jadi abang kelas gue malam-malam kan lagi nge-camp gitu ya. Gue nggak tahu ini gunung apa, pokoknya dia cerita dia lagi nge-camp. Terus dia mau kencing malam-malam. Kalau keluar kan bawa ini dong, bawa apa? center. Bawa senter sama parang buat gali lubang boker. Habis itu dia keluar, jalan nih dari tendanya, dia ke arah mana bahasanya? Ke arah Barat. iya, pokoknya masuk dalam hutan nih. Dia tandain nih, set, ini yang satunya. dia tandain jalanannya, terus dia jalan masuk terus. Dia akhirnya boker nih dengan sempurna nih, saat ya kan. Yang teratur. Iya, dengan teratur. Pas balik dia ngeliat tandanya. Oh nih, tadi gue dari jalan sini. Habis itu jalan terus ketemu tanda itu lagi Wow. berkali-kali. Jadi kayak ngelup gitu, ngelup terus berkali-kali, terus akhirnya dia baru inget kalau misalnya dia pernah dititipin salam kalau misalnya lu dapat kejadian kayak gitu, lu terobos lurus. Pokoknya jangan ikutin jalan yang Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Terobos lurus, akhirnya keluar juga. Ngomong-ngomong soal boker di gunung, senior gue juga pernah ada pengalaman. Jadi satu senior. Tapi bukan Vendra, bukan namanya Vendra. Tapi bukan di statin, lebih serem lagi deh. Gue Apa? lupa dia naik gunung lah. Cebokin deh. Iya persis. Iya. Serem banget. Bener anjing. Lagi pokoknya nggak tahu ya. Pokoknya dia ada WC-nya gitu atau gimana di campnya. Bener-bener tengah malam katanya Mang. Dia mau cebok ada sendiri? tangan. Bener-bener ada tangan. Sendiri. Piala kali piala. Ih serem banget anjing. Kenapa dia nggak inisiatif? Woi berdua temenin gue kayak gitu nggak? Emang bocahnya rokes gimana ya? Bocah rebel. Gue Terus dijambak dong itu. Gini. ditarik gitu. Serem banget anjing. Terus habis itu apa yang dilakuin sama? Gue nggak ikut soalnya. Gue jadi makin gak pengen naik gunung ya. Abang kelas lu itu kagak bawa sabun, nawarin sabun nih gitu. Katanya syuting iklan sabun ya. Iya, sedikit sabun. Tapi lu pernah dapet pengalaman horor gitu nggak sih? Kan? Gue tuh sebenarnya anaknya tuh kayak Gak percaya. bukan nggak percaya, gue percaya tapi gue tuh nggak takut gitu loh. Kan beda sama ada teman-teman gue gitu. Ya belum main lu ditongolin kalau nggak kabur lu. Nah itu dia, gue tuh pengen banget, bukan nantangin lah ya. Santai banget. Gue bukan nantangin Zikri. Semangat dah lu ntar Buat malam. pembuktian Iya aja kan. kayak gitu soalnya. Lu kalau liat desain apa tuh subscriber di YouTube gue tuh gue nih nge-subscribe kayak yang serem-serem kayak gitu. Setiap malam gue liatnya itu sebelum tidur. Bahkan gue kalau mau belajar aja tuh gue dengerin podcast horor biar kayak suasananya mencekam dan gue serius dan gue Tapi gue juga fokus gitu. gitu. Gue kan dengerin ini podcastnya di UC What I See. Iya, Tapi gue tiap juga gitu. tiap gue lagi road trip, sebelum naik gunung nih, kan biasanya jalan dulu ke berapa lah, Wonosobo gitu kan, 12 jam. Gue dengerinnya itu, Heeh. denger cerita horor di gunung. Terus kemarin gue naik ke perahu, trekking malam, gimana nggak suges gue anjing. Terus ada kejadian nggak perahu? Nah, itu. Kalau lu Bil, lu kan katanya lu anaknya deket banget sama supernatural. Buset. Tapi itu supernatural yang baik. Iya, Supernatural kalau gue. Oh iya. Lu Kalau gimana? gue nggak, karena gue nggak pernah naik gunung, gue nggak pernah pengalaman kayak gitu. Cuman Nggak, tapi ada nggak? di luar gunung. Di rumah. emang waktu gue kecil itu, waktu orang tua gue aktif banget ngeliatin kayak gitu lah. Bahkan waktu gue umur 1 tahun apa 2 tahun gitu, gue setiap malam ke garasi rumah gue yang di Bandung dulu.
Karena emang bekas Belanda tuh. Buset, zaman company anjing. Iya, gua kira lo tuh garasi bersihin mobil. Kagak ngapain bocah ngisiin mobil buset. Gue ngobrol kata emak gue gitu, gue nggak inget Beda, sih. lu beda. Dan gue selalu ditemuin di garasi Ya. itu malam-malam. Bakat. Emang Lu ngobrol sama tembok gitu. Tahu. Terus kata emak gue, kalau ditanyain, gue cuma kayak ada ya gitu-gitu doang. Kayak apa Nunjuk-nunjuk gitu ya? bocah-bocah. Berarti cita-cita lu jadi montir belum kesampaian tuh sekarang. Beda. Beli mobil berarti. Tapi berarti waktu kecil lu punya teman imajiner gitu ya? Mungkin, Gue juga punya. cuman gue nggak inget. Kan ada tuh yang cerita-cerita yang gue biasa lihat karena kan gue nggak pernah ngalamin gitu ya. Gue juga punya saudara sepupu gue, dia tuh kembar berdua. Jadi waktu kecil tuh sering banget ke rumah gue sebelum dia pindah di Jawa gitu kan. Dia tuh kalau ke rumah gue tuh waktu itu zaman itu rumah gue tuh belakangnya itu pokoknya jauh dari rumah gue masih pohon bambu, literally semua atau wilayah itu pohon bambu semua. Terus tiap kali gue ajak situ kayak buat sebenarnya gue nggak ke pohon bambu itu, kayak cuman lari pagi atau jalan apa, dia selalu bilang, mbak di situ ada yang di atas itu tahu mbak, aku kalau pagi-pagi lewat sini suka ngeliatin di situ tuh. Wah, goblok banget. Apa tuh dia bunyi aja anjing. Apa yang patah anjing? Hancur kelas A. Astagfirullahaladzim, cocok lu di situ lu ya. Lu awas lu ya, lain kali lu awas lu. Astagfirullahaladzim, Gila astagfirullahaladzim. jantung gue. Kaget banget, kaget. Semua mana katanya, tapi gue nggak tahu ya, katanya tuh anak kembar tuh katanya suka kayak gitu. Sepupu gue ini kan kembar, terus dia tuh suka kayak berdua gitu ngomong sama kembarannya. Kayak nggak tahu ngomong bahasa apa sama kembarannya, tapi tuh kayak gini bahasanya. Tuh lihat gitu-gitu, tapi ngomong bahasa sama kembarannya, bahasa kembarannya gitu loh, gue nggak ngerti apa. Cuma dia berdua doang yang ngerti gitu. Tapi gue tuh ngerti kalau itu tuh kayak di situ ada apa gitu. Terus pernah juga sore-sore lagi main sepeda gitu, biasanya di rumah gue tuh kalau sore-sore suka main, banyak anak kecil main sepeda gitu kan. Terus habis itu gue ajak mas itu, terus dia kayak gitu bilang, mbak itu apa namanya, tadi di situ ada yang muterin, kan ada kayak muter gitu pohon bambu semua, itu ada katanya dia muterin pohon bambu itu. Apa, latihan ini naik haji. Iya. Tapi emang Sai. Tapi gue tambahin juga, ternyata gue beda tipis lah kayak saudara lu tuh yang kembar itu. Gue tuh cukup aneh waktu kecil katanya. Cuman yang gue aneh itu gue nggak ingat sama sekali. Dan gue setiap gue nanya, Soalnya gini loh. gak aneh juga sih kayaknya. Udah kayak dia tuh deh. apa dulu bahasa ngobrol sama kalian? Atau ya udah lanjut. Gue pernah lagi Mensikas. waktu kecil lagi panas sih sakit. Tiba-tiba gue liat jam dinding. Dan itu gue histeris Jam karena dia tertawa nggak? kagak ngeliat Jam dinding pun tertawa. Raku hanya. Iya, jadi serem. Lanjut. Itu makanya ditakut gitu jam dinding ketawa. Pantesan. Terus. Gara-gara itu gue akhirnya sama bokap gue temennya nggak ngerti kayak gitu, gue ditutup katanya kayak Mata batin ya, iya. ibaratnya bisa. Dan kayaknya dari situ gue udah nggak pernah inget-inget lagi kayak gitu kan. Kan kalau misalnya horor-horor gini kan nggak cuma kita ngeliat doang ya. Bisa aja kayak misalnya lu pernah nggak sih kayak tiba-tiba pintu lu kebuka sendiri atau lampu mati atau enggak lu kebangun malam-malam kayak ada gangguan-gangguan yang dia tuh Bangun gue sering jam Kayak- 2, jam 3. kayak dia tuh kayak nggak bisa dijelasin sama sains tapi aneh aja. Kalau misalnya bisa aja. Kayaknya gue pernah deh, maksudnya bukan tipe kebuka pintu itu, tapi kayak gue tuh tipe orang yang sebenarnya kayaknya gue tuh pernah, cuman gue tuh denial gitu loh, nggak mungkin, Positive nggak thinking ya? mungkin, iya. Karena ya pikiran gue, ya udahlah kok, kan mereka itu kan juga ada, tapi ya udahlah gitu. Gue tuh pernah sekali, tapi gue tuh nggak yakin kalau ini tuh setan apa enggak. Jadi waktu itu gue lagi di rumah sendirian posisinya, itu sore-sore kayak mau maghrib gitu. Terus gue di depan ruang tamu, terus di apa samar-samar dari ekor mata gue ini tuh kayak ngeliat tiba-tiba seliweran gitu, tapi gue tuh nggak tahu itu iya atau bukan gitu loh, kayak seliweran. Iya, itu ya. Seliweran. Tapi gue dulu sering ini tau. Apa ketindihan tuh? Pernah gak lu? Enggak, adik gue tuh sering banget. Gue dulu sering banget awal pertama kali banget gue ngeliat ini jam 2 pagi. Waktu gue SMP gitu. Rep-repan SMP ya namanya apa sih? Iya, ketindihan, sleep paralysis. Ya. Pertama kali gue ngeliat ini
Gue tidur kebangun jam 2, badan nggak bisa gerak. Itu pertama kali buat gue masih kaget. Gue buka mata, depan gue persis tuh, depan tempat gue ngadep tidur ada kayak sosok gitu berdiri, palanya nggak ada, terus dia kayak nenteng bola gitu. Gue kayak palanya kali Dulu jelas banget ya. lihat gue. gue terus Gue langsung tidur kamar emak gue. Terutama Itu pertama kali. Habis itu gue emang habis sering ketindihan, udahlah biasa gue ngerti caranya kayak gimana. Emang adalah tiap kali ada suara orang ketawa, suara orang bisikin. Makanya gue tiap kalau lagi ketindihan tuh nggak pernah buka mata. rasanya apa sih? Kayak lu sadar nih, tapi badan lu nggak bisa gerak. Lu ngangkat tangan nggak bisa, gerakin dikit bisa. Buka mata bisa. Itu- Bisa. kan? Iya emang. Itu kayak ini gak sih? Kalau gue tuh nggak tahu kenapa ya, adik gue tuh sering buat begituan. Sampai gue tuh nggak percaya gitu, orang beneran Kalau- takut apa dia tuh cuman kayak kan biasanya dia kalau kayak gitu tiba-tiba tuh buka kamar gue tidur sama gue tuh adik gue ini dia beneran takut gara-gara kayak gitu atau dia alasan pengen tidur sama gue bareng gitu Kalau jadi adanya pengen tidur juga sih. sama gue. Lanjut. Gimana? Terus Iya terus mana tadi gue lupa. ade lu Oh iya, pura-pura. terus dia tuh sering banget bilang, Dede tuh kenapa sih semalam, bisa gue tanya gitu ya. Iya, Dede apa dia ngerasa kayak ketindihan, terus dia bilang katanya tiba-tiba di atasnya dia tuh rambut gitu. Nah gue tuh kadang nggak percaya dah. Maksudnya gue tuh mikirnya itu kayaknya mimpinya dia terus ke bawah. Lu kalau tidur lagi kerudung nggak? Ya enggak dong. Mungkin pas tidur bareng lo kali itu. Mimpi itu kan katanya ada 3, ya kan? Apa? 1 dari Tuhan, 1 dari psikologis lu, yang ketiga dari setan Nah, katanya. Kalau mimpi. Lu pernah bil rep-repan gitu, Bang? Gue pernahnya kayak Jikri, gue bangun, gue sadar kaki gue udah nyolong cuy. Pakai kuku tajam gitu sih Iya. yang ujungnya nancep. gitu. Kaki gue dicolok gitu seret. Ih, Dan gue nggak denger. ini ada jump scare-nya dah nih podcast males gua. Nih orang nih ya si Fahri Lu tahu Ramadhani sih, Bil? bilang di depan kamera Semenjak- dia tuh diem aja. Semenjak Nabil pernah cerita itu ya. Bilang kamera semangat banget ya. Iya. Dan gue tahu banget desahannya itu sangat-sangat enak dong. Kayaknya itu bukan itu kan pokoknya udah kayaknya mimpi. itu bukan ini kali itu mah mimpi. Enggak, semenjak Nabil Masalah cerita nih gitu ya, kayaknya. kaki gue gak pernah keluar tuh dari selimut. Dan gue nggak pernah berani lagi tidur sendiri semenjak itu. Nah, sampai sekarang. Berdua sama abang gue. Tapi lu sebenarnya semua kalau misalnya dari cerita-cerita, kan lu pada banyak banget nih cerita-cerita kayak gitu. Lu sebenarnya sendiri percaya banget nih sih? Ada mah ya ada. Percaya aja lah, nggak usah banget. Karena gue percaya kalau lu takut, mereka semakin kuat. Iya. Kalau lu berani, mereka hilang. Nah iya benar kenapa Tapi gue kalau tuh ditongolin gimana? Nggak takut gue anjing. Tapi mereka takut nggak sih sama kita? Kan gini nih, Sebenarnya posisinya Sebenarnya itu ada nggak sih? takut. Orang yang nakutin setan tuh ada gak sih? Kalau kita kan sering bukan banget. gitu sebenarnya kalah. Cuman kalah. Ya kan mereka kan makannya energi kita kan. Makanya kalau lu kesurupan atau lu ngeliat biasanya lu capek. Gue Energinya kepo aja gitu, Serap. ada gak sih orang nakut-nakutin setan gitu? orang Ada. pasti gimana orangnya Lu nakut bayang gak sih kalau setan bisa kelihatan nih? Yang poltergeist gitu yang pindahin barang. Oh, iya, Dia kayak iya. gimana kelihatannya ya? Iya. Jayus banget ya. Bareng-bareng lain. Gini dah. Ini sering banget. jadi sitkom ya. Tapi yang gue keselin itu seakan-akan kayak mereka tuh bisa lihat kita kan. Mereka semua bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa, seakan-akan kayak gitu. Tapi katanya kalau kita bisa ngeliat ya, ini tuh semuanya Sebenarnya ketutup. bisa. Tau gak sih lu? Kalau Tapi kita bisa ada yang bilang juga beda dunia. Enggak, maksudnya Kalau ada kalau portal kalau gitu. mereka kelihatan nih, udah, gue nggak ngeliat ada lu Bil, tutupan sama mereka, Saking banyak. saking banyak katanya. Oh gitu ya. Makanya gue tiap mandi, kalau mandi malam nggak pernah nggak pernah tutup mata. Gue begini terus. Gue bilang sih ganti lagi. Bil kalau mata batin lu masih dibuka, ini kayak lu semua tuh nggak tahu ini setan gue juga Mungkin gue setan. nggak bisa bedain orang sama Iya setan. Emang kadang orang kayak setan sih. Makanya ada quotes gini katanya. Apa tuh? Katanya lu di tempat gelap tuh bukan takut karena lu sendirian, Iya. tapi lu Takut lu takut sendiri. karena lu takut. Tadi udah gue benerin anjing. Apa sih? Lu takut nih kalau lu lagi sendirian di ruang gelap, lu sebenarnya bukan takut sama setan. Gimana sih? Bukan takut Intinya karena lu takut karena lu nggak lu nggak sendirian. sendirian. Lu takut tuh bukan karena lu sendirian, tapi lu takut kalau lu nggak sendirian. Bagus dong. Iya temennya ya. soalnya- Selama ini lu takut sendiriannya. karena sendirian. Kalau lu sendirian lu nggak bakal takut lah.
Kalau ada yang nggak kelihatan mah kok kabur juga. Tapi yang gue pernah lihat ya balik lagi tadi kan gue bilang gue sering banget lihat YouTube yang begitu-gituan ya. Gue pernah nonton YouTube Sarawijaya itu katanya tuh kalau misalkan sebenarnya setan tuh kalau menampakkan diri ke kita itu dia yang sial. Iya. Karena dia tuh kalau misalkan katanya ya gue nggak tahu kalau misalkan dia misalkan ada setan nih terus tiba-tiba gue ngeliat nih sebenarnya dia yang sial Tapi karena kok gue ngerasa gue yang sial ya? sama-sama sial. Karena katanya kalau misalkan dia namakin ke kita tuh juga sebenarnya energi dia tuh capek gitu juga gitu kan ya keserap juga energinya gitu. Alah dah gitu kadang-kadang nggak sengaja. Lagi buka lagi. Ngalah orang. Dia lagi buka pintu begini habis. Tapi kenapa pada ketawa ya? Kayak malam-malam ketawa ngelingking gitu kan ada kan kayak gitu. Terus ketawa gitu. Mungkin dia sengaja nakut-nakutin kita. Kayak di kamar gue maksudnya apa tuh? Yang nyelap kaki gue Iya dia nakutin lu. Ini kan dia udah gak sengaja nih kelihatan. Alah kelihatan lagi udah gue takutin aja biar energi lu gue serap aja gitu biar ini. Nggak tahu Biar juga sial, sih, biar di comeback aja nggak setannya. Iya. Tapi lu Biar pada nggak rugi-rugi percaya gak amat. sih sama yang kayak misalkan babi ngepet terus kayak pesugihan terus yang di baso-baso tuh biasanya sama Nah, kalau apa ngobrol, tuh? Itu percaya nggak percaya? pelet. Bukan apa tuh namanya? Karena hal-hal kayak gitu ya Baso-baso gitu. mau dibuktikan. Pelaris. Yang diudahin secara iya. secara apa saintifik nggak bisa. Mau dibuktiin sama hal mistis ya nggak bisa. Tapi sensitif bebas itu udah mencoba untuk membuktikan. Karena ciri khasnya itu kalau udah ada frekuensinya beda dia Iya, benar. muncul. Iya, coba nih pertanyaannya gua. Misalnya nih, ketika lu ada lu makan bakso yang diludahin sama setan kan kabarnya nih kita gitu atau misalnya centongnya dijilat sama kuntilanak misalnya gitu ya. Lu kena apa alasan yang membuat tuh gak makan bakso itu lagi? Padahal itu emang enak. Kan di dunia kita juga gak ngaruh kan? Ya gara-gara omongan tetangga lah itu bagus itu lah aku gara-gara itu makanya kita nggak makan lagi. Ya, Gara-gara bisa aja setan. Terus tapi ya kalau enak mah ya udah gak sih? Tapi bawa menurut lu? pulang katanya biar tahu enak apa enggak. Soalnya kenapa gue bilang gitu? Soalnya katanya temen nyokap gue pernah ada yang ngeliat katanya itu penglarisnya si bakso itu gitu. Oh, lu bahasa yang di BSD itu bukan? Bakso ditotot ya, bakso ditotot. Bukan. Soalnya ada cerita juga Iya, katanya gua jam tahu 3 tuh. pagi ada tuyul. Enggak Tapi tahu gitu. gue pernah tahu. Ditotot. Tolong editor disensor jangan lupa. Disensor ya tolong. Ditotot. Makan di bakso tuh yang di tempat itu tuh. Yang Tito itu. Iya. Karena pian apa? Ditotot. Korek. Terus Apa, gue ibu makan goreng? di situ sama dibungkus bawa pulang ke rumah tuh Rasanya beda beda. rasanya. Ya kebetulan Serem banget juga sih lempar korek. gue malah kasih nama Nabil ya. Gue mau support. Kita lagi ngobrol lah bertiga. Lu mau jadi kameramen juga? Temennya itu si Fahri Ramadan tuh. Jadi background. Ya udah terus abis itu yang balik lagi dari teman nyokap gue cerita ke nyokap gue kayak bisa sih biar si bubu kalau gitu. Tahu nggak sih? Ya, iya gitu. Tahu nggak sih, Cerita, Jeng? katanya tuh pas lagi dia suaminya mau beli bakso gitu bawa pulang ke rumahnya. Terus si istrinya ini otomatis nungguin di mobil dong, kan dia nggak mau makan di situ kan. Terus pas udah nungguin di mobil katanya nggak tahu ya gue di depan dia tuh parkir di depan pohon. Nah katanya tuh di pohon itu tuh katanya di atasnya itu dia ngelihat ada pocong lagi berdiri diem gitu. Nah si istrinya yang ngeliat itu dia kayak istighfar langsung tuh kan astagfirullah gitu terus sampai suaminya datang. Terus pas suaminya datang pocong itu sebenarnya nggak apa-apain cuma diem aja di situ. Dia nggak ngeludah. Kamu tahu pocong dibakar. Terus. Nggak ada yang ngerti mong, nggak ada yang ngerti. Suara dalam hati itu harusnya. Terus. Lucu banget gitu kalau Aduh kamera ya. gimana? Sumpah dia ngapa sih? Terus habis itu ya itu pas suaminya datang tuh pasti kan si istrinya jadi kayak stres gitu kan. Ya apa itu tadi itu. Pas dilihat ternyata nggak cuma dia doang ngeliat, si suaminya juga ngeliat kayak oh iya bener di situ. Langsung dia katanya si suaminya itu ibu sampai dingin ya. Karena bener kering apa namanya ituan. Tapi lu pernah lihat ini nggak sih yang di YouTube? Terus akhirnya putar balik langsung kayak pas si istrinya itu cerita ke temennya lagi nyokap gue katanya bener katanya si apa namanya tempat bakso itu katanya rumornya ada penglarisnya itu pocong itu. Itu apa? Lu tau gak sih Bil yang di YouTube yang ada CCTV gitu lagi naik motor ada pocong di belakangnya. Oh iya gitu. Yang kayak ujungnya lurus buat begini ya. Anjing. Bantalnya. Yang baru yang kemarin viral tau gak sih lo? Iya. Yang apa namanya? Mobil keluar dari parkiran Hah? Oh nggak tahu. di
apa sih namanya parkir gedung. Jadi tadinya tuh nggak ada apa-apa di jalanan parkirannya. Terus waktu mobil itu lewat, di bawah mobil itu muncul inian kon. Ya, muncul kon. Ya biasa Itu aja. maksudnya- Jadi kalau muncul pocong mah Iya. beli kon. Itu ada lanjutan lagi ya kan. Kontol. Itu kan yang lu mau. Tapi aneh. Sensor ya nanti. PR lagi enggak usah lah. Terus Tapi maksudnya dia awalnya nggak ada di situ tuh. Nggak Dia di ada, bawahnya nggak ada, ada iya. gitu. orangnya kan di video ini sambil pakai ini. Jadi ini Mabok hasil kali kamera itu. orangnya. Orangnya mabok kali pas jalan. Oh ternyata ada kelindes gitu, nggak tahu. Enggak, jadi kosong. Jadi diliatin dari ujungnya. Set kosong nih kosong. Kosong. Pas lewat, pas mobilnya lewat tiba-tiba ada kon gitu. Keren. Keren. Keren Sulap. banget ya. Sumpah keren ya gitu. Kosong. Betul gak sih? Kosong. Kosong. Lanjut. Kosong aja. Guys. Ini udah jadi Jokes gue barusan. Mohon maaf jokes gue. Oh itu juga. perhatiannya burung. Tapi Ini nggak mau di close aja. sabar. Gue mau nanya satu hal lagi. Lu pada percaya sama ini gak sih? Kayak pawang hujan. Berapa menit bisa tuh? Keren. Udah berapa menit? Udah lanjut ke akun lagi. Baru 12 menit. Itu gue percaya nggak percaya. Iya percaya. Kayak gimana gitu. Gue mau nggak percaya kejadian. Mau teleport itu ya? Nggak tahu. Apaan sih? Itu kan dia mindahin. Pawang hujan. Dengerin. Oh iya. Iya. Terus, Pawang hujan. Ya percaya nggak percaya emang. Tapi lu percaya sama ini nggak sih pawang singa? Pawang sirkus. Kayak ini nih ya. Pawang ya ini. Kalau gue lebih Tiap hari ke Minggu. kalau lu kan pawang buaya. Ya. Buaya di take down semua sama dia. Au. Tidak ada serem-seremnya. Soalnya adik gue katanya Topik. pernah nungguin lilinnya katanya. Ya gue juga kan. Nah, iya. Lilin Katanya apa? warnanya merah ya lilinnya. Dan apa? Jadi buat ini hujan, pawang hujan. Nggak boleh mati kan? Iya, nggak boleh mati. Udah Itu kayak mah percaya nggak ngepet tau percaya. nggak? Tapi emang ngepet itu ya. Lagi konser. Babi siapa nih? Aduh, kepoin deh. Temen gue tuh ada yang kayak punya ilmu-ilmu Babi kayak ngepet. gitu. Enggak, ilmu-ilmu aneh-aneh gitu lah. Terus Kayak bisa, dia tuh kayak tadi bisa ngetris. Tau ngetris gak? Enggak. Ngetris tuh kayak badannya di sini. Tapi jiwanya tuh entah di mana gitu. Jadi dia nggak bisa ngeliat kemana, dia bisa ngeliat kemana gitu. Ada gitu mah. dia cewek cowok. Cowok, Wah. tahu kan? Terus Terus ada teman gue juga di gunung kayak begitu. Terus kayak dia sering jadi pawang hujan gitu. Tapi tetap hujan. Mungkin diadu sama kan pawang lain kan bisa juga. Kayak layangan anjing gue. Iya. Kayak waktu SkyF itu kan tuh, SkyF kapan tuh? Katanya itu dikirimin hujan lah apa segala macam. Iya SkyF udah. Mau dibuat kuasa nih gitu ya. Percaya nggak percaya, lu mau percaya ya udah. Tapi kan misalnya nih ya, ibarat nih, ketika anggaplah si pawang hujan ini sebenarnya tidak ada. Terus kayak mereka dapat uang dari bohong dong. Nah, Banyak. Tapi kan pernah masuk TV juga pawang hujan tuh. oh iya. Yang di asumsi. kan itu mah YouTube. TV gimana? Di apa acara apa ya gue lupa TV apaan gue lupa. Emang job desk-nya dia. Dan pawang iya dulu hujan. bertahun-tahun gini yang penting Oh, Masterchef. kok masuk sih. Kan indoor. Masterchef outdoor. Mungkin dipakai. Terus itu dibilang kayak ya saya cuma bisa jalan amalannya bla 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 terus ya udah. Terserah udah. Maksudnya mereka juga percaya itu nggak 100%. Tapi Karena tuh ada kayak dukun gak sih jatuhnya? Iya, semacam Iya kan? Dukun tuh kayaknya negatif banget. Ya. Enggak juga sih. ada yang sama kayak gimana kayak gimana Tapi dukun sekarang serem tau. Orang berilmu lah ya. ada yang baik ada yang emang buat Yang kerjaan baik itu contohnya kayak dukun anak. yang kan Bidan dong. pun yang ngerti mistis gitu ya banyak yang nyembuhin juga itu kan baik dong orientasi mereka. Tapi biasanya oleh sekarang yang gue tahu kan banyak tuh kayak kejadian pelecehan seksual ngakunya cabul. dukun. Iya, kayak bilang Dukun cabul tuh bener ada. cabul Ada. siapa gitu. Polisi cabul Ya aja. biasanya ada di SMS tuh ingin cepat kaya. Saya Oh, iya gue pernah tuh ditawarin jasa babi ngepet. Itu gue apa lagi nih? sampai yang atau nggak sih yang pernah masuk berita jadi si dua cewek tuh order dukun bilangnya dukun milenial apa bilang apa gitu terus suruh ketemuan di salah satu hotel dan di hotel tuh mereka berdua tuh dicabulin. Gue mau jadi dukun dah kalau kayak gitu. Tolong saya juga. Saya tidak mendukung Oh, pelecehan takut. seksual, saya tidak mendukung rap. Jadi gitu Jik. Ngobrol-ngobrolin soal pelecehan seksual. Jadi horor. Jangan Bridging, benerin dong, benerin. part minggu depan. Oke. Tapi lu tau gak sih para penonton ini
hati-hati belakang kalian. Begitu. Anjing Enggak keren. serem anjing tadi habis Juga ngomongin nggak pelecehan seksual. Endingnya Buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan jadi channel horor anjing. cerita-cerita yang menarik yang kayaknya pengen kalian ceritakan tapi dia tahu mau cerita ke siapa. Iya, kita hadir buat teman curhat khususnya saya untuk cewek-cewek. Iya. Itu bisa langsung komen aja di bawah, nanti ada tulisan komen itu. Jadi Kalau Zikri lebih ke jomblo. Oh lu di situ kelas? Gue di sini aja taruh sini. sini ambil. Di sini nih. Gak mau lah gue taruh sini. Keren. Mampus editornya kan kalau gak mampus. Kalau enggak kan awkward banget dong kalau nggak ada ininya. Iya. Reputasi kita Iya. jadi getron banget kan. Jangan lupa like, share itu perlu di itu masih dibilangin. Like, share, and subscribe channel YouTube kita dan juga cek di Instagram kami di Reaksite, Reaksi T, RAREAKSITE di sini nanti ada. Hubungi nomor di bawah ini. Iya. Sama nomornya Zikri juga ada nih kalau yang mau ngechat. Iya, Zikri. Jomblo. Sampai bertemu di minggu depan di obrolan-obrolan menarik lainnya. Dadah. See you.